Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada materi kita yang terakhir di pertemuan yang, terakhir ini menjelang UAS ya teman-teman, kita masuk ke dalam materi prototyping. Penting bagi kita mempelajari tentang prototyping pada fase mata kuliah kita interaksi manusia dan komputer ya teman-teman. Nah nanti di sini saya akan menjelaskan, beberapa hal tentang prototyping yang akan masuk juga ke dalam komponen UAS kita nanti. Ada beberapa, eee, konsep yang harus teman-teman buat berhubungan dengan prototyping. Eee setelah berakhirnya, project kita yang tentang usability system, maka, teman-teman juga harus memahami tentang, beberapa macam, hal yang ada pada, prototyping, salah satunya nanti, kita membicarakan tentang mockup system. Nah, teman-teman, kemarin juga saya sudah memberikan penjelasan tentang, mata kuliah saya di IMK, pembahasan tentang, tahapan-tahapan pembangunan perangkat lunak ya teman-teman. Ketika kita membangun sebuah, sistem atau kita membangun sebuah software, maka kita juga harus mengetahui tahapan-tahapan yang harus kita lalui ya untuk, membuat, sistem itu menjadi lebih baik ya. Kemarin saya mengambil, tentang waterfall ya, di mana waterfall itu ada beberapa tahapan yang teman-teman harus pahami. Yang pertama itu ada requirement atau yang lebih tepat yang, harus kita lakukan di awal-awal adalah melakukan, eee, planning ya, planning dan desain sistem. Setelah requirement kita masuk kepada desain, kemudian juga kepada implementasi dan verification, masuk ke dalam testing dan lain sebagainya, dan terakhir adalah maintenance. Perlu kita bahas sekali lagi tentang beberapa hal yang, eee, kita pelajari di dalam, tahapan-tahapan pembangunan perangkat lunak ya. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita menganalisis kebutuhan. Nah, saya selalu menjelaskan kepada teman-teman, ketika kita, membuat sebuah sistem, tentunya kita tidak condong kepada apa yang ingin kita, lakukan gitu ya, atau, eee, sistem itu semau kita seperti apa, semau kita yang membuat gitu, mau jadi apa sistem, tidak bisa seperti itu karena, sistem itu dibuat sesuai dengan, kebutuhan dari, kliennya ya, atau kebutuhan dari, pemakai sistem itu sendiri. Jadi sangat penting bagi kita mengetahui, apa saja sih kebutuhan yang dibutuhkan dalam pembangunan perangkat, lunak tersebut gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakannya untuk sebuah project dalam satu perusahaan, maka kita harus mengetahui kebutuhan apa saja yang, dibutuhkan oleh perusahaan tersebut untuk, pemenuhan di dalam sistem tersebut. Nanti, seperti apa sistemnya, siapa yang menggunakan sistem tersebut, terus, apa saja yang harus ada dalam sistem ya. Tentunya akan berbeda misalnya digunakan di divisi keuangan atau digunakan di divisi lain ya. Kalau misalnya di dalam, universitas berarti kita harus mengetahui apakah sistem ini digunakan untuk, di bagian, prodi atau digunakan untuk di bagian-bagian yang lainnya ya. Nah dari, analisis kebutuhan tersebut kita akan melakukan desain sistem. Nah karena dia konsepnya adalah waterfall teman-teman, maka tidak bisa dikerjakan, apa namanya, dilingkah-lingkah seperti itu ya, jadi harus sesuai dengan urutannya. Misalnya dia dari analisis planning gitu ya, berarti ya dari situ nanti baru turun ke desain. Nah, dari desain sistem sendiri yaitu kita harus mempelajari kira-kira, fase apa dalam fase ini desain apa yang akan dibuat di dalam sistem tersebut ya. Tentunya ini juga harus berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya implementation-nya termasuk ke dalam pembuatan program ya teman-teman. Nah kalau di manajemen project berarti kita harus, menentukan, kira-kira siapa saja yang harus ada di dalam,
apa namanya, masing-masing, tahapan ini gitu, penanggung jawabnya gitu ya. Sehingga bisa monitoring gitu, kira-kira mana yang terjadi hambatan dan mana yang bisa dilakukan, apa namanya, perbaikan, seperti itu. Selanjutnya adalah integration atau testing. Testing juga perlu dilakukan teman-teman. Sistem itu kalau sudah diimplementasi belum tentu itu bisa digunakan oleh user. Bisa jadi ada beberapa perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan berdasarkan kebutuhan dari user itu sendiri. Selanjutnya adalah operation atau maintenance. Nah, dari maintenance ini maka apa yang sudah dilakukan pada testing, apa yang harus diperbaiki udah harus monitoring oleh maintenance atau bisa dibilang juga dievaluasi lagi gitu ya supaya sistemnya menjadi lebih baik. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam prototyping karena sebenarnya saya sudah menjelaskan untuk tahapan-tahapan tersebut ya. Oke. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lainnya, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya prototype yang kita akan bahas ya. Prototype ini merupakan suatu metode dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat suatu program dengan cepat dan bertahap sehingga segera dapat dievaluasi oleh pemakai. Jadi, prototype ini adalah sebuah metode, sebuah pendekatan untuk membuat sebuah program itu lebih cepat dievaluasi oleh pemakai. Jadi, kalau kita mau bikin misalnya mau bikin bangunan, maka kita akan menentukan dulu seperti apa sih bangunan ini nanti akan dibangun, seperti itu ya. Jadi, perlu adanya pendekatan atau suatu program yang cepat supaya bisa dievaluasi oleh si pemakainya. Prototype ini mewakili model produk yang akan dibangun atau mensimulasikan struktur, fungsional, dan operasi sistem. Jadi, apa yang akan dibangun, bagaimana nanti strukturnya, fungsionalnya apa saja, dengan operasi sistem seperti apa, itu ada di dalam prototype tadi ya teman-teman. Dalam pembuatan prototype, kita dapat menerapkan UCD atau User Centered Design yang cocok untuk digunakan pada pengguna IT yang lebih awam ya. Kenapa harus menggunakan user centered design? Karena kita harus mengetahui sistem yang akan kita buat nanti itu gambarannya seperti apa. Terus bagaimana fungsionalnya. Terus seperti apa operasi sistem yang akan kita gunakan gitu ya. Nah, teman-teman, kita akan ngebahas tentang user centered design, di mana kita harus mengetahui terlebih dulu karakteristik dari UCD tersebut ya. Yang pertama, memahami user dan kebutuhannya. Seperti yang saya bahas sebelumnya tentang planning atau pengembangan perangkat lunak atau pembangunan perangkat lunak ya. Itu kita mempelajari tentang menganalisis kebutuhan sistem. Menganalisis kebutuhan user ya. Dimana kita memang harus memahami user tersebut dan kebutuhannya dengan menggunakan user centered design ini. Yang kedua adalah fokus pada user dari mulai tahap awal desain dan mengevaluasi hasil desain tersebut ya. Jadi dengan menggunakan user centered design ini maka kita dapat mengevaluasi hasil desainnya. Yang ketiga adalah mengidentifikasi, membuat dokumentasi, dan menyetujui kegunaan dan tujuan dari pengalaman user. Itu juga sama. Kemudian yang keempat adalah perulangan hampir dapat dipastikan sehingga para perancang tidak pernah berhasil dalam satu kali proses saja. Memang, ketika kita membuat sebuah sistem, tentunya sistem itu nanti akan dievaluasi oleh user. User itu yang menggunakan. Kalau misalnya itu tidak sesuai dengan kebutuhannya, maka dia akan meminta
pengulangan atau, meminta beberapa hal untuk diperbaiki seperti itu ya. Nah, tujuan dari prototype ini adalah ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah evaluasi dan feedback pada rancangan interaktif. Kemudian stakeholder, dalam hal ini si user tersebut dapat melihat, menyentuh, berinteraksi dengan prototype. Karena ini tujuannya prototype, maka bagaimana caranya kita dapat melakukan evaluasi dan feedback ya, agar rancangan kita itu ya lebih interaktif. Kemudian juga memberitahu kepada stakeholder atau si user tersebut tentang seperti apa sih prototype atau sistem yang akan kita bangun nanti. Anggota tim dapat berkomunikasi secara efektif ya. Para perancang dapat mengeluarkan ide-idenya karena ini masih prototype, jadi masih bisa berubah teman-teman sesuai dengan kebutuhan ya. Memunculkan ide-ide secara visual dan pengembangannya. Jadi ketika kita membangun sistem, tentunya nggak hanya kita memikirkan bagaimana membangun sistem tersebut saja, tapi bagaimana pengembangan sistem nanti ke depannya. Nah, kalau di dalam manajemen project, teman-teman, pengembangan sistem ini menjadi sebuah project baru karena bisa saja ketika sebuah perusahaan itu mulai berkembang, maka dia membutuhkan sistem yang lebih besar lagi sesuai dengan kebutuhan dari pengembangan perusahaan tersebut. Kemudian memunculkan ide-ide secara visual dan mengembangkannya, ya banyak ide-ide yang nanti akan muncul. Dan membantu pemilihan dari segala macam banyaknya alternatif-alternatif ya. Karena udah ada nih prototipenya, maka udah bisa tahu, oh nanti seperti apa. Kemudian ada nggak alternatif-alternatif lain yang bisa digunakan gitu. Selanjutnya mendapatkan informasi dan pemahaman tentang pengalaman pengguna ya. Jadi informasi dan pemahaman ini dapat disesuaikan dengan si usernya. Kira-kira seperti apa pengalaman user sebelumnya terhadap sistem sebelumnya sehingga nanti bisa dikembangkan. Kemudian estimasi dan validasi tentang kesulitan perancangan, keputusan dan keuntungan biaya. Ya, jadi udah tahu nih kira-kira nanti seperti apa biaya yang akan dikeluarkan ya. Kemudian apakah itu akan bisa memberikan keputusan tersendiri tentang segala hal yang berhubungan dengan sistem gitu ya. Kemudian nanti akan kita ketahui di mana sih susahnya atau di mana kendala yang akan muncul pada saat pembangunan atau pada saat perancangan sistem tersebut dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah investigasi, eksplorasi, dan perbandingan solusi perancangan yang berbeda. Jadi dari prototipe ini diharapkan kita bisa melakukan investigasi awal dan eksplorasi awal yang dapat agar dapat mendapatkan solusi yang terbaik untuk perancangan sistem yang akan kita buat. Oke. Sebelumnya saya juga udah bahas tentang tahapan dari waterfall model ya dalam pembangunan perangkat lunak atau pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini ada tahapan-tahapan untuk prototype sendiri ya. Di dalam tahapan tersebut yang pertama ada identifikasi kebutuhan, masih sama sebenarnya seperti yang tadi saya bahas pada waterfall model. Hanya saja di sini sudah berbentuk dari prototype tersebut. Nah, ketika kita mengidentifikasi kebutuhan, maka kita harus mengetahui kira-kira si klien ini inginnya seperti apa ya. Nah, di dalam identifikasi ini maka pengembang dan pemakai harus bertemu untuk menjelaskan kebutuhan dari sistem yang akan digunakan oleh si klien tadi ya. Yang kedua adalah setelah diidentifikasi kebutuhannya maka dibuatlah ya si prototipe tadi dengan melakukan pengembangan awal dari si prototipe itu sendiri.
Jadi misalnya nih, udah dapat gambaran dari kebutuhan, si klien, maka tinggal bagaimana caranya si pengembang ini membuatkan, prototipe-nya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menguji. Jadi, si pemakai atau si klien menguji prototipe dengan memberikan kritik atau saran. Jadi, sistem itu pasti teman-teman kalau kita tidak tahu dalam, apa namanya, manajemen project, itu pasti akan kesulitan sendiri kita sebagai pembuat, sistemnya ya, kita sebagai pengembang. Karena apa? Pasti ada saja hal-hal yang ditambah-tambahkan oleh klien gitu. Nah, ada baiknya ketika kita, menyusun apa namanya, project atau kita menentukan manajemen project, kita harus memastikan bahwa, oh ini sudah deal gitu ya, kebutuhannya mungkin 1 sampai 10 dan itu sudah dibahas sebelumnya pada saat, pertemuan gitu ya. Nah, ketika memberikan kritik dan saran, itu adalah bagian dari, eee yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi hanya penambahan-penambahan pada fitur-fitur yang memang bisa ditambahkan gitu ya. Bukan membuat baru lagi atau, mengulang lagi seperti itu. Kemudian, pengembangan dilakukan kemudian melakukan perbaikan atau memperbaiki ya. Setelah membuat, menguji, lalu memperbaiki. Apabila ketika sudah diperbaiki, maka harus diuji lagi, teman-teman. Jadi kita bisa lihat, di dalam tabel ini ya, nih di sini, ketika kita sudah menguji ternyata harus ada perbaikan, maka kita harus memperbaiki kembali. Memperbaiki dengan cara melakukan modifikasi sesuai dengan masukan pemakai. Ingat, masukan pemakai, bukan mengulangi ya. Jadi pengembang melakukan sebuah modifikasi untuk, mengakomodir si kritik dan saran dari si pemakai tadi atau si klien ya. Kalau udah diperbaiki, maka kita akan kembali lagi kepada pengujian, teman-teman. Selanjutnya mengembangkan, versi produksi. Jadi di sini pengembang merampungkan sistem sesuai dengan masukan yang terakhir dari pemakai, maka sudah bisa eee, dilakukan, apa namanya, perbaikan dari apa yang sudah dilakukan di menguji dan memperbaiki tadi. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu dari dimensi prototyping ya, teman-teman. Di sini di dalam dimensi prototyping itu ada beberapa hal. Yang pertama ada penyajian, kemudian ada lingkup, ada executability, dan maturation ya. Jadi dari penyajian ini bagaimana sih, desain itu dilukis atau diwakili ya. Dari penyajian maka harus kalau kita menyajikan maka kita memberikan gambaran atau apa sih yang mau diambil seperti itu ya. Bagaimana desain dilukiskan atau diwakili. Itu sangat penting dalam merepresentasikan si penyajian ini. Yang kedua, dapat berupa uraian tekstual atau dapat visual dan diagram. Jadi misalnya kita mau membuat sebuah sistem, maka kita boleh menggambarkannya ya, atau menuliskan fungsi-fungsi yang ada pada, apa namanya, fitur-fitur yang nanti akan muncul di dalam sistem. Oke, yang selanjutnya adalah lingkup. Apakah hanya interface atau mencakup komponen komputasinya? Jadi lingkup ini, termasuk ke dalam pembahasan kira-kira apa saja yang akan kita lakukan di dalam sistem. Apakah kita hanya menyesuaikan si interface-nya atau sampai dengan, komponen dari komputasinya. Yang ketiga ada executability, di mana, maksudnya itu dapat dijalankan. Jadi apakah prototipe tersebut, dapat dijalankan. Nah, jika dikodekan apakah ada periode saat prototipe tidak dapat dijalankan. Jadi, ada 2, eksekusi ya di sini, ketika prototipe itu akan dijalankan oleh si, klien gitu ya. Kemudian yang keempat ada maturation.
Apakah tahapan-tahapan produk ini mengikuti? Kemudian apakah revolusioner atau bisa menggantikan yang lama? Jika dirasa sistem yang lama sudah tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi. Nah, seperti saya tadi bilang, kalau kita bikin sistem, kita harus memikirkan nanti pengembangannya ke arah apa gitu ya. Pengembangannya itu akan bagaimana seperti itu. Maka itu masuk ke dalam maturation ya. Kemudian evolusioner, terus melakukan perubahan pada perancangan sebelumnya. Jadi ada dua model ya teman-teman. Yang pertama, apakah ini akan menggantikan yang lama atau ini hanya memperbaiki saja yang lama. Ya, jadi tentu prototipenya akan berbeda seperti itu. Kalau misalnya dia menggantikan berarti yang sebelumnya kenapa gitu. Apakah sudah tidak bisa digunakan lagi? Atau apakah sudah tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi dari kebutuhan klien gitu ya, maka itu bisa dilakukan pergantian gitu ya, mengganti yang lama. Tapi kalau misalnya hanya dibutuhkan perubahan atau pengembangan saja, itu dapat dilakukan dengan kategori prototype yang berbeda gitu ya. Oke, metode prototype itu ada dua ya, teman-teman. Yang pertama ada non-komputer dan yang kedua ada metode computer base ya. Jadi, di metode non-komputer ini biasanya dikerjakan lebih awal dalam proses pembuatan, teman-teman. Apa aja sih jenisnya metode non-komputer itu? Nah, ini yang paling sering kita dengar dan atau yang paling sering kita lakukan ya, ketika kita membangun sebuah sistem. Yang kita lakukan adalah mensketsa atau membuat mock-up awal ya. Jadi sketsa dan mock-up ini adalah ada beberapa macam ya pembahasan tentang mock-up, di mana mock-up itu juga bisa dikatakan sebagai interface atau antarmuka yang dideskripsikan menggunakan kertas. Jadi kita bisa menggambar mock-up tersebut. Kira-kira nanti kita mau bikin desainnya seperti apa. Misalnya kita mau bikin contoh aja, misalnya kita mau bikin website ya. Maka nanti menunya akan ada di mana. Terus apa saja yang ada di dalam website tersebut. Kemudian peletakan informasinya seperti apa. Seperti yang kita pelajari pada usability system. Kita harus mengetahui sifat-sifat di dalam usability atau apakah user itu bisa memahami user interface yang ada pada sistem tersebut ya. Kemudian baik untuk mengungkapkan pendapat. Jadi kalau kita bikin mock-up, kita bisa menunjukkan gitu, menyajikan. Kira-kira apakah ada pendapat lain tentang apa yang mau kita bangun gitu atau ada masukan-masukan yang bisa kita lakukan ketika kita membangun software tersebut gitu ya. Difokuskan pada orang dengan desain tingkat tinggi. Kemudian tidak terlalu baik untuk menggambarkan alur dan rinciannya. Murah dan cepat karena hanya melakukan coretan-coretan ya. Umpan balik sangat menolong. Jadi disajikan dulu mock-up-nya, kira-kira seperti apa. Kalau seperti itu, apakah perlu masukan lain gitu ya. Ini gambar yang bisa dicontohkan untuk sketsa dan mock-up ya. Ada dalam bentuk sketsanya. Ini ada beberapa tampilan antarmuka ya teman-teman menggunakan mobile apps, kemudian desktop apps dan website. Nah, ini yang saya ceritakan tadi kalau mau bikin website kira-kira seperti apa nanti bentuknya gitu ya. Tampilan antarmukanya gitu. Nah, ini udah masuk ke dalam usability nih. Bagaimana menampilkan antarmuka yang bisa dipahami oleh orang lain gitu ya atau si pengguna gitu. Yang kedua adalah storyboarding ya. Di dalam storyboard itu kita harus memahami dulu storyboard itu apa. Storyboard itu adalah lembaran kertas yang berisi contoh
tampilan antarmuka pengguna dengan setiap antarmuka layar diperlihatkan pada lembar kertas yang berbeda. Jadi, suatu storyboard akan terdiri dari tampilan layar yang menggambarkan fitur-fitur seperti menu, kontak dialog, dan Windows-nya. Pensil dan simulasi catatan atau walkthrough dari kemampuan dan tampilan sistem menggunakan urutan diagram gambar menunjukkan kunci snapshot. Setiap halaman terdapat keterangan sehingga sehingga pengguna dapat menjelajah ke seluruh aplikasi, kemudian bisa digunakan dengan cepat dan lebih murah ya. Ini storyboard dapat diperlihatkan pada teman satu tim atau pengguna potensial sehingga orang lain dapat melihat visualisasinya dan komposisi dari antarmuka yang diharapkan serta memberikan kritik. Jadi si storyboard ini juga dapat digunakan pada awal siklus perancangan yang tadi disebutkan di awal, yaitu adalah tahapan apa teman-teman? Analisis kebutuhan ya. Yang dapat mendukung eksplorasi kemungkinan perancangan dan verifikasi awal dari kebutuhan pengguna ya. Ini adalah gambaran dari storyboard yang ada di sini. Dia akan membuat form ya, form untuk pengisian data pribadi. Jadi di sini diberi gambaran. Di situ juga di dalam di dalam form tersebut juga diberi navigasi untuk informasi-informasi yang penting ketika dia mengisi tabel form di sebelahnya itu ya. Seperti misalnya ada beberapa seperti di situ ada beberapa perintah-perintah yang bisa dilakukan ya. Kita bisa melihat di dalam form tersebut ada simpan, batal, dan selesai ya. Itu masuk ke dalam navigasi tersendiri. Oke. Ini juga salah satu contoh dari storyboard teman-teman, di mana dia menjelaskan masing-masing menu atau masing-masing halaman pada sistem yang mau dibangun ya. Jadi dia bikin sendiri-sendiri kemudian diceritakan nanti fungsinya seperti apa. Storyboard itu mempunyai ada beberapa komponen ya. Ada skenario, utilitas skenario, dan tutorial serta manual dari storyboardnya. Kalau dari skenario itu kita bisa mengambil hipotesis atau imajinasi penggunaan ya. Biasanya menyertakan beberapa orang, peristiwa, lingkungan, dan situasi. Kemudian menyediakan konteks operasi, terkadang dalam format naratif, tetapi dapat berupa sketsa atau bahkan sebuah video gitu ya. Mengurangi level fungsionalitas dan jumlah fiturnya. Sangat mudah untuk dirancang dan diimplementasikan, serta berukuran lebih kecil, dapat diubah dan dites berulang-ulang, dapat dikembangkan menggunakan satu atau beberapa skenario tugas. Jadi ini masuk ke dalam rangkaian dari skenario yang masuk ke dalam storyboard. Sedangkan utilitas dari skenarionya adalah menjanjikan utilitas skenario itu sendiri adalah dapat menjanjikan atau lebih menarik gitu ya. Kemudian bisa mengizinkan perancang agar dapat melihat masalah dari segi pandangan orang lain gitu. Memudahkan umpan balik dan pendapat, serta bisa sangat kreatif dan modern. Begitu juga dengan tutorial dan manualnya, dapat memungkinkan ketika menuliskannya lebih berguna daripada disimpan di dalam kepala ya. Bisa lupa ya kan ya. Kemudian memaksa perancang untuk membuat keputusan dengan tegas, menulis dan meletakkannya di atas kertas lebih berharga. Karena bisa dilihat lagi nanti gitu ya.
Oke. Tadi itu masuk ke dalam non komputer ya. Sekarang komputer base. Nah, dari komputer base ini biasanya dikerjakan setelahnya. Jadi sifat dari metode komputer base sendiri itu yaitu adalah yang pertama menirukan lebih banyak kemampuan sistem. Kemudian pada umumnya hanya baru beberapa aspek atau fitur dapat berpusat pada detail yang lebih banyak. Kemudian pemakai lebih segan untuk menyarankan perubahan ketika mereka melihat prototipe yang lebih realistis. Jadi prototipe itu bisa menguntungkan ya, jadi nggak terlalu memberatkan kita karena udah jelas gitu ya nanti sistemnya itu akan seperti apa. Prototipe cepat digambarkan sebagai suatu metode berbasis komputer yang dapat membantu untuk mengurangi iterasi siklus pengembangan. Prototipe interaktif dikembangkan agar dapat dengan cepat diganti atau diubah sejalan dengan umpan balik dari perancangan. Umpan balik ini dapat diperoleh dari kolega atau pengalaman pengguna selama bekerja dengan prototipe agar dapat menyelesaikan tugas-tugasnya. Oke, teman-teman. Jadi di sini ada terminologi dari prototipe tersebut ya. Dari early sampai dengan late ya. Jadi ada beberapa komponen, nanti kita akan bahas setelah ini. Ada low fidelity, medium fidelity, dan high fidelity. Di mana di dalam low fidelity terdapat sketch mockup ya, dan skenario. Storyboard itu masuk ke dalam medium fidelity, slideshow, simulation itu masuk ke dalam high fidelity. Kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Nah, di dalam terminologi prototype ini ada beberapa hal yang akan dibahas ya. Yang pertama adalah prototype horizontal, yang kedua adalah prototype vertikal, yang ketiga adalah early prototyping dengan maksudnya prototype secara cepat. Kemudian ada late prototyping, prototyping lambat. Low fidelity prototyping, prototype dengan tingkat ketepatan yang lebih rendah, di mana fidelity mengacu pada tingkat kerincian dengan produk akhir ya. Kemudian ada low fidelity prototyping, di mana ada high fidelity prototyping, di mana dengan tingkat ketepatan yang lebih tinggi. Oke. Di sini ada prototype horizontal, di mana prototype horizontal itu sendiri adalah mencakup keseluruhan antarmuka dari pengguna, namun tanpa fungsi yang pokok gitu ya, berupa simulasi dan belum dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan yang sesungguhnya. Misalnya, pengguna dapat mengeksekusi seluruh navigasi dan perintah pencarian tapi tanpa memanggil informasi itu secara nyata gitu ya. Kemudian mengurangi level fungsionalitas, tapi semua fitur itu ada di dalam prototype horizontal ya. Oke, yang kedua adalah prototype vertikal, di mana prototype vertikal ini lebih sedikit aspek atau fitur dari interface yang disimulasikan, tapi dilaksanakan dengan rincian yang sangat baik ya. Misalnya saja, dalam sistem informasi penerbangan, pengguna dapat mengakses suatu basis data dengan data yang real dari penyedia informasi, tapi tidak untuk keseluruhan datanya, di mana mempunyai performance lebih rendah daripada sistem akhir, dan tidak juga dalam jaringan ya. Itu prototype vertikal. Nah, ini kita masuk ke dalam low fidelity prototyping yang tadi kita bahas pada gambar ya. Di dalam low fidelity prototyping, di mana prototype dengan tingkat ketepatan yang lebih rendah
mengacu pada tingkat kerincian dengan produk akhir. Low fidelity mempunyai karakteristik, salah satunya adalah gambarannya lebih cepat dari sistem akhir, kemudian mempunyai fungsi atau interaksi yang terbatas, lebih menggambarkan konsep, perancangan alternatif, dan layout layar dibanding dengan model interaksi pengguna dengan sistem. Mendemonstrasikan secara umum feel and look dari antarmuka pengguna. Tidak untuk memperlihatkan secara rinci bagaimana operasi sistem aplikasi, digunakan pada awal siklus perancangan, memperlihatkan konsep pendekatan secara umum tanpa harus membuang banyak tenaga dan biaya, serta waktu ya. Itu masuk dalam low fidelity prototyping. Contoh dari low fidelity prototyping itu yang tadi ada pada gambar ya. Ada storyboard dan sketsa serta Wizard of Oz ya. Di sini storyboard sendiri digunakan pada awal desain. Nah, biasanya digunakan untuk skenario lebih terinci dan dapat diputar ulang. Kemudian kumpulan dari sketsa atau frame individual menyajikan urutan inti cerita serta menunjukkan bagaimana kemungkinan user dapat mengalami peningkatan dalam setiap aktivitasnya. Nah, kemudian yang masuk juga ke dalam low fidelity prototyping adalah sketsa. Sketsa itu sangat penting untuk low fidelity prototyping karena menyajikan tampilan yang cepat dari interface, konsep, dan desain ya. Kalau Wizard of Oz ini digunakan tampilan maket dan berinteraksi dengan pemakai baik untuk mensimulasikan sistem yang sulit dibuat sekalipun ya. Itu yang masuk ke dalam low fidelity prototyping. Oke, selanjutnya ada mid fidelity prototyping, prototype dengan tingkat ketepatan yang sedang ya, yang juga ada pada gambar sebelumnya, di mana dia menyajikan form skematik ya, navigasi dan fungsi yang dapat disimulasikan biasanya berbasis pada apa yang tampil pada layar atau simulasi layar. Contohnya saja bisa menggunakan tools, PowerPoint, illustration, dan lain-lain ya. Nah, yang terakhir adalah high fidelity prototyping atau prototype dengan tingkat ketepatan yang tinggi ya, di mana ketika kita lihat gambar di samping ini, maka mempunyai interaksi yang penuh. Pengguna dapat memasukkan data ke dalam medan masukan, menanggapi pesan, memilih icon untuk membuka Windows, berinteraksi dengan UI, ya, user interface maksudnya. Kemudian mewakili fungsi-fungsi inti dari antarmuka pengguna produk, dapat mensimulasikan sebagian besar fungsi sistem akhir, umumnya dibuat dengan Smalltalk atau bahasa pemrograman berbasis visual dengan Visual Basic ya misalnya. Kemudian trade-off kecepatan dengan ketelitian, tidak secepat dan semudah membuat prototype low fidelity, ini lebih kompleks ya. Mewakili antarmuka pengguna yang akan diimplementasikan dalam produk akhir, mempunyai penampilan yang sangat mirip dengan produk aktual. Jadi di sini di high fidelity prototyping ini dia menyajikan ketepatan yang tinggi, jadi lebih kompleks gitu ya. Nah, biasanya prototyping tools itu ada beberapa macam, misalnya saja Draw atau Pen program, di mana bisa menggambar setiap layar baik untuk dilihat supaya bisa merepresentasikan apa yang diinginkan gitu ya. Bisa menggunakan Adobe Photoshop atau Corel Draw. Kemudian ada scripted simulation atau slideshow ya. Jadi meletakkan tampilan seperti storyboard dengan animasi perubahan diantaranya, dapat memberikan user catatan yang lebih spesifik, bisa menggunakan PowerPoint, Hypercard, Macromedia Director, dan HTML ya, atau HTML. Kemudian ada interface builder ya.
Tools untuk menampilkan jendela, kendali dan lain-lain dari interface, kemudian mudah dikembangkan dan dimodifikasi ya. Mendukung jenis interface yang dikembangkan, mendukung berbagai macam device, input atau output, mudah untuk memodifikasi dan menghubungkan layar, mengizinkan memanggil prosedur eksternal dan program, mengizinkan mengimport teks grafik media lain, kemudian mudah untuk dipelajari dan digunakan. Dukungannya sangat baik dari vendor, contohnya aja misalnya kita pakai Visual Basic atau Delphi ya. Sekarang pengembangannya kan lebih ya. Apa sih keunggulan menggunakan prototype dari pembahasan kita yang sudah kita pelajari tadi? Yang pertama adalah adanya komunikasi yang baik antar pengembang dan pelanggan. Jadi ada komunikasi yang dilakukan dalam pengembangan atau pembangunan sistem tersebut. Pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Jadi nggak hanya berdasarkan keinginan dari si pengembang ya atau si developer ya, tapi juga kebutuhan yang diinginkan pelanggan itu dapat terakomodir dengan baiknya. Pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Jadi kalau kita mau membuat sebuah project dengan pelanggan, mau terus menyediakan prototipe, paling tidak gambaran-gambaran dari sistem yang kita buat. Misalnya kita bikin market atau storyboard yang kayak tadi gitu ya. Lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem, penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang dia harapkan ya atau diharapkannya. Kayak tadi kita bisa melihat ada low fidelity ya, ada middle dan high fidelity tadi ya. Mengurangi biaya pengembangan dan pemeliharaan. Nah, karena itu ya di dalam manajemen project itu penting sekali 3 hal teman-teman. Yang pertama itu adalah scope, kemudian ada scope, kemudian ada keuangan ya di situ ya. Jadi harus benar-benar memperhatikan kira-kira kita itu nanti bakal bisa untung atau malah rugi gitu ya. Ada scope, time, dan satunya itu adalah budget ya. Kemudian dapat bereksperimen dengan perancangan alternatif, meningkatkan kualitas, kecepatan spesifikasi dan perancangan sistem, dapat dipadukan dengan metode terstruktur atau case tool, dapat digunakan pada berbagai level termasuk konsep kebutuhan, spesifikasi, dan perancangan ya. Itu keuntungan dari prototype. Tapi menurut saya memang penting sekali kalau kita membangun sebuah perangkat lunak atau kita membuat sebuah perangkat lunak itu harus ada prototype yang mewakili. Jadi kita hubungannya sama klien itu lebih baik gitu ya. Sehingga ketika nanti klien sudah di tengah jalan kitanya mendevelop sistem tersebut, klien tidak lagi memasukkan kritik-kritikan yang bisa mengganggu uh, berjalannya sistem tersebut. Karena teman-teman kalau di dalam manajemen project, teman-teman semakin lama project itu berjalan, maka semakin besar biaya yang dikeluarkan. Nah, kalau biaya yang dikeluarkan semakin besar, maka skupnya itu tidak tercukupi gitu ya. Berarti ada minus di segi cost gitu ya. Nah, karena tadi itu di dalam project itu yang harus kita perhatikan adalah pertama scope, yang kedua adalah time, yang ketiga adalah cost-nya. Kalau cost-nya itu misalnya waktunya lebih cepat ya, maka cost-nya bisa bertambah, tapi kalau waktunya lebih lambat, cost-nya itu bisa berkurang teman-teman, bahkan lebih parah lagi kalau sampai minus ya. Maka dikatakan project tersebut tidak berhasil gitu ya. Selain keunggulan ada juga kelemahan dari prototipe tersebut teman-teman. Yakni pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantum kualitas perangkat lunak secara keseluruhan. Nah, karena ini memang konsepnya adalah prototype, maka memang belum mengakomodir keseluruhan dari kebutuhan si klien ya. Dan
Di sini juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu lama seperti apa. Pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan project, sehingga untuk menggunakan algoritma dalam bahasa pemrogram yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru dari sistem. Jadi kadang terlalu over confidence gitu ya, kita nyampaikan, "Oh, nanti bakal kayak gini kayak gini kayak gini." Padahal ketika kita bikin sistem yang sebenarnya itu kita butuh, beberapa bahasa-bahasa pemrograman yang lebih kompleks gitu ya, atau algoritma-algoritma yang lebih kompleks gitu. Nah, susahnya di kita adalah kemungkinan kita akan kesulitan di dalam mengimplementasikan algoritma yang ada gitu ya. Apakah itu sesuai kebutuhan atau enggak. Yang ketiga, hubungan customer dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Ingat, ketika kita membuat suatu sistem, kita harus perhatikan ya, di lingkungan klien. Kira-kira apakah perangkat-perangkat yang digunakan klien itu sesuai dengan spesifikasi yang kita buat gitu ya. Nanti ketika kita bikin sistem itu dengan spesifikasi tertentu, ternyata di teknologi di klien itu tidak memadai, maka itu juga akan bermasalah, teman-teman. Jadi perlu diperhatikan, jangan terlalu overconfidence. Kita lihat dulu keadaan dari klien, kira-kira seperti apa spesifikasi yang akan kita tampilkan, seperti itu ya. Itu sangat penting dalam pengembangan. Terus ingat, ketika kita membangun sebuah perangkat lunak, kita harus tahu pengembangan perangkat lunak ke depan ini akan menjadi seperti apa gitu. Jadi supaya kita tidak mengalami loss gitu ya. Oke. Dengan berakhirnya slide yang terakhir tadi, maka kita bisa mulai mengerjakan UAS kita ya, yang nanti akan saya rilis di dalam Classroom. Jadi teman-teman bisa melihat UAS yang dalam Classroom sesuai dengan pembangunan prototyping. Jadi di situ juga ada contoh-contoh pembangunan prototype ya. Teman-teman boleh menggunakan salah satunya memakai storyboard atau pakai mockups. Nanti dilihat aja pada keterangan di dalam project ya. Oke, kalau gitu saya undur diri teman-teman. Terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.